Laga leg kedua di Allianz Arena akan sangat menentukan bagi kedua tim. Manchester City tengah menjaga harapan tetap hidup dalam meraih trofi untuk 3 kompetisi. Sementara Bayern Munchen berusaha tidak kehilangan kompetisi kedua hanya dalam waktu 15 hari saja. Jika kita melihat momentum, maka sepertinya sangat berat bagi tuan rumah untuk membalikan situasi saat ini. Kami akan jelaskan alasan-alasannya. Manchester City sudah unggul 3 gol. Dari leg pertama yang dimainkan pekan lalu di Etihad, Manchester City berhasil unggul dengan 3 gol. Bernardo Silva memberi umpan untuk gol pertama oleh Rodri sebelum dia sendiri mencatatkan namanya di papan skor untuk gol kedua. Sang pemberi assist untuk gol kedua, Erling Haaland, kemudian juga mencetak gol ketiga The Sky Blues. Tugas Bayern Munchen untuk membalikan 3 gol ini akan sangat berat. Tahu kenapa? Karena sejak semifinal Liga Champions pada tahun 2019 saat Liverpool berbalik dari tertinggal 0-3 menjadi menang 4-3 agregat, sejak saat itu belum pernah ada tim yang berbalik menang dari ketertinggalan 3 gol. Manchester City masih berpeluang rebut 3 trofi. Masalah terbesar dari pertandingan di Allianz Arena ini bagi The Rotten adalah momentum yang dimiliki oleh tim Biru Langit. Mereka sedang bagus-bagusnya saat ini dan sedang dalam sikap mental yang tepat agar skuadnya bisa menang 3 trofi sekaligus. Di Liga Inggris, City hanya terpisahkan 4 poin di bawah Arsenal dengan 1 tabungan pertandingan lebih banyak. Dengan begitu, tekanan akan lebih banyak berada di bahu The Gunners daripada The Citizens. Sementara itu di ajang Piala FA, City akan menghadapi Sheffield United pada partai 4 besar 22 April ini. Jika berhasil lolos ke final, maka itu akan mengulangi musim 2018-19 saat mereka juga lolos ke final, juga menjadi juara Piala FA dan juga menang 3 gelar sekaligus. 2 piala lainnya adalah Piala Liga atau EFL Cup dan Premier League. Selain 2 itu, partai perempat final melawan Bayern Munchen saat ini saat mereka tengah unggul 3 gol. Bayern Munchen diguncang insiden Mane dan Sané. Usaha Thomas Tuchel untuk meloloskan timnya ke 4 besar Liga Champions diganggu oleh situasi Sadio Mane dengan Leroy Sané. Ketika klub merah itu akhirnya mengakui bahwa ada insiden tonjokan dari sang bintang Senegal kepada pemain Jerman tersebut, berujung bibir bengkak yang terlihat dari laga terakhir Bayern saat mereka melawan Hoffenheim. The Rotten menjatuhkan hukuman denda yang tidak disebutkan jumlahnya selain skorsing yang menyebabkan Sadio Mane tidak turun bermain pada laga melawan Hoffenheim itu. Tanda-tanda bahwa insiden kekerasan itu memecah konsentrasi para pemain terlihat dari hasil pertandingan Hoffenheim. Skor 1-1 dengan gol dari Benjamin Pavard dari menit 17 babak pertama disamakan oleh Andrej Kramaric jelang akhir. Anak-anak Thomas Tuchel gagal menemukan gol tambahan lain meskipun mereka melepaskan sampai 22 serangan tepat sasaran ke gawang Oliver Baumann sepanjang 90 menit. Jika sebelumnya Tuchel, sang bekas pelatih PSG dan Chelsea itu memuji anak buahnya meskipun kalah 3-0 di kandang Manchester City, hal yang sama tidak terjadi pada laga melawan Hoffenheim. Bayern baru saja tersingkir di ajang Piala Jerman. Thomas Tuchel datang saat situasi klub kurang menyenangkan. Klub baru saja memecat Julian Nagelsmann usai kekalahan 2-1 oleh Bayer Leverkusen yang menyebabkan FCB turun 1 peringkat dan disusul oleh Borussia Dortmund. Mereka berhasil pulih dengan segera menang 4-2 atas musuh besarnya Dortmund pada laga Der Klassiker. Namun itu seperti sebuah harapan palsu setelah Bayern kemudian kalah dari Freiburg pada perempat final DFB Pokal, menyebabkan mereka tersingkir dari ajang Piala Jerman itu. Kompetisi DFB Pokal sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah mereka menangkan sebanyak 20 kali sepanjang sejarah, meskipun terakhir kalinya terjadi pada tahun 2020. The Rotten terancam hilang 3 trofi sekaligus. Tersingkir di Piala Jerman, tertinggal 3 gol dari Manchester City di perempat final dan hanya memiliki keunggulan 2 poin di atas Borussia Dortmund di Bundesliga, ini benar-benar menjadi musim yang sulit bagi Bayern.
Klub raksasa asal negara bagian Bavaria itu terancam kehilangan 3 trofi sekaligus pada musim 2022-23 ini. Kalau itu terjadi, jika misalnya Bayern tersingkir di Liga Champions, apakah manajemen Bayern akan memecat Thomas Tuchel hanya dalam waktu 1 bulan saja? Kan tidak mungkin. Direksi klub akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia jika melakukan hal itu. 2 pemecatan dalam rentang 1 bulan, dunia akan mengatakan sudah bagus-bagus punya Julian Nagelsmann malah diberhentikan. Kabar cedera pemain Bayern versus Manchester City. Sang pemain Senegal, Sadio Mane, dipastikan akan kembali ke skuad untuk leg kedua perempat final. Menjadi kabar baik bagi pendukung tim merah setelah absen jangka panjang yang diderita Manuel Neuer serta Lucas Hernandez. Kiper andalan di Rotten itu mengalami patah kaki dalam sebuah kecelakaan ski, sementara Lucas Hernandez menderita cedera ACL di lututnya. Di sisi lain lapangan, Eric Maxim Choupo-Moting yang sudah mengoleksi 17 gol musim ini sudah kembali berlatih setelah mengalami cedera lutut. Tetapi masih harus dilihat apakah dia akan menjadi starter untuk leg kedua setelah absen sejak awal April. Dari kubu Pep Guardiola hanya 1 pemain yang absen, yaitu Phil Foden yang baru saja menjalani operasi usus buntu. Sang pelatih Catalonia dibekali kemewahan skuad yang sangat dalam, 2-3 pemain sekaligus dalam setiap posisi, sehingga mampu menarik keluar sejumlah pemain bintangnya dalam kemenangan 3-1 atas Leicester City terakhir kali. Guardiola 1 kali lagi menggagalkan hat-trick Erling Haaland dengan mengeluarkannya pada awal babak kedua. Demikian juga dengan John Stones, Rodri, dan Kevin De Bruyne dikeluarkan lebih awal guna memberi istirahat lebih lama menghadapi leg kedua perempat final. Prediksi starter Bayern Munchen versus Manchester City. Dengan 11 gol di Liga Champions atas namanya sejauh ini, 1 gol lagi bagi Erling Haaland pada leg kedua di Allianz Arena akan membuatnya sejajar dengan Ruud van Nistelrooy untuk jumlah gol Liga Champions paling banyak dalam satu musim oleh pemain Liga Inggris. Van Nistelrooy mencetak 12 gol bagi Manchester United pada Liga Champions musim 2002-2003. Raja gol Norwegia itu akan disokong oleh Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, dan Jack Grealish. Di lini belakang, sang pelatih akan menerapkan sistem 3 back, Manuel Akanji, Nathan Ake, dan Ruben Dias dengan 2 back sayap yang menyokong serangan, John Stones serta Rodri. Sementara bagi tim tuan rumah, kiper Jan Sommer akan memiliki 4 back di depannya, Benjamin Pavard dan Dayo Upamecano, selain Mateusz De Ligt serta Alphonso Davies. Leon Goretzka serta Joshua Kimmich akan bertindak sebagai penyalur bola ke depan ke arah Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman, dengan Eric Maxim Choupo-Moting diharapkan menambah jumlah golnya. Bagaimana pendapat Anda soal kemungkinan Bayern Munchen hilang 3 trofi sekaligus? Ataukah mereka tersingkir di 2 kompetisi dan tetap menjaga harapan juara di ajang Bundesliga? Tulis komentar Anda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.